Sadarilah bahwa aktivis di citra masyarakat adalah seseorang dengan kaum progresif anti kekerasan yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu perubahan. Contohnya aktivis feminisme, mereka nggak pernah yang namanya jahatin laki-laki ataupun menolak laki-laki dalam hidupnya. Kami sangat menolak emosi hari ini karena ini sangat kontra dengan karakter aktivis itu sendiri, bukan? Sebelum itu, sanggahan kepada tim proposisi. Proposisi mengatakan bahwa ini adalah urgensi untuk melobi pemerintah dengan melakukan aksi radikal agar pemerintah itu mau melihat proposal yang digunakan oleh aktivis iklim sendiri. Satu, oposisi nggak pernah jelasin kepada kita kenapa mekanisme aktivis iklim dalam lobby pemerintah ini urgent banget. Even if pembicara satu mengatakan, oh ini karena masyarakat itu salah, pemerintah itu salah, pemerintah membangun rumah-rumah dan mereka harus melakukan vandalisme merusak rumah-rumah tersebut. Pertanyaannya, satu, apakah perubahan iklim itu hanya disebabkan oleh pemerintah? Tidak, masyarakat lah yang paling besar kontribusinya dalam permasalahan iklim ini. Kita nggak boleh sepenuhnya menyalahkan pemerintah dan bergantung perubahannya pada pemerintah itu aja kan. Even if peran pemerintah sepenting itu seperti yang digaung-gaungkan oleh proposisi, kami rasa mekanisme mereka juga nggak akan pernah tercapai karena pada akhirnya pemerintah nggak mau lagi mendengarkan mereka akibat kerusakan-kerusakan yang udah mereka buat di masyarakat. Proposal mereka justru akan langsung ditolak mentah-mentah dan tujuan aktivis iklim itu nggak tercapai. Dewan Jurnal Roman, kami akan buktikan kepada Anda bahwa di sisi kami justru mekanisme mereka akan bisa dicapai. 3 skenario. 1, aktivis iklim itu adalah seorang organisasi progresif, bukan? Mereka merupakan orang-orang profesional yang mengerti akan iklim yang terjadi di lingkungan. Mereka akan membuat proposal yang berisi data dan blueprint dari program-program mereka. Kami yakin dengan data dan proposal yang akurat ini, mereka nggak bisa diabaikan gitu aja sama pemerintah. 2 isu yang akan kami jelaskan mengapa ini nggak akan ditolak oleh pemerintah. 1, partai politik meskipun udah besar banget, walaupun mereka udah punya basis voter, mayoritas mereka tetapi mereka masih mau mendengarkan suara-suara dari minoritas ini, bukan? Mereka masih mau mendengar proposal aktivis iklim ini. Mengapa? Karena kaum mayoritas sudah mereka kuasai dan menjadi basis voter mereka. Tapi kaum progresif seperti ini kenyataannya belum mereka kuasai dan mereka ingin menguasai seluruhnya, bukan? Sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk mereka ketika kaum minoritas inilah sendiri yang mendatangi mereka dan mereka akan memanfaatkan kesempatan ini. Even if di worst scenario parpol besar ini nggak mau menerima mereka dan hanya parpol kecil yang mau menerima, kami rasa ini nggak akan apa-apa. Setidaknya parpol kecil ini punya kursi di parlemen agar kasus ini sudah masuk agenda pembahasan. Even if itu nggak terjadi, setidaknya di parpol kecil ini ada basis voter kan. Nggak mungkin partai politik berdiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Walaupun sedikit, setidaknya kasus ini sudah didengarkan dan beberapa orang mau mendengarkan proposal aktivis iklim sendiri. Sehingga seluruh argumen dari proposisi pembicara satu sudah hancur dengan 3 analisis ini. Jadi siapa yang dapat memenangkan perdebatan ini? 1, sisi mana yang membuat aktivis mencapai tujuan awal mereka? 2, sisi mana yang membuat masyarakat mendengar proposal dari aktivis iklim ini dan proposal mereka berjalan dengan baik ke depannya. 1, isu pertama, mengapa melarang tindakan ini rasional dan dapat dijustifikasi? Sebagai gerakan lingkungan, mereka justru bukan memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan. Dewan Jurnal Roman, kita ambil contoh di Amerika Serikat, ada aktivis yang memborgol tangannya di depan pintu perminyakan karena mereka merasa bahwa nggak boleh lagi pakai energi fosil ini buruk dan harus dihentikan. Namun apa yang terjadi? Justru pada akhirnya mereka ditangkap dan mereka nggak punya pengaruh besar untuk tujuan mereka sedari awal dan ini membuat kenyataan bahwa aktivis itu sudah gagal menjadi aktivis iklim yang baik. Mengapa? Apa sih parameter aktivis lingkungan yang baik? 1, mereka nggak mencelakai ataupun merugikan masyarakat lain ataupun luas. 2, mereka nggak mencelakai diri sendiri. Mereka gagal untuk memenuhi kedua hal ini. Ketahuilah bahwa oposisi nggak bisa bawa, mereka masuk penjara ini sebagai bukti perjuangan untuk aktivis iklim sendiri, bahwa mereka rela di penjara untuk kebutuhan iklim itu dan masyarakat akan lebih wow dan amazing sama mereka. Ketahuilah ini nggak akan terjadi. 1, ketika kamu di penjara, citra kamu itu langsung buruk. Kamu seorang kriminal, kamu akan dipandang buruk oleh masyarakat yang mungkin awalnya citra kamu baik. Kedua, orang-orang udah gak percaya lagi sama aktivis-aktivis karena mereka merasa bahwa aktivis-aktivis itu buruk dan masuk penjara. Sebagai aktivis lingkungan, kamu akan dibenci oleh masyarakat, bukan? B, kita paham bahwa sebagai aktivis kita butuh banyak followers, tetapi dengan melakukan aksi radikal ini akan merugikan masyarakat dan menghambat aktivitas masyarakat. Bayangkan, kamu udah hampir telat untuk pergi ke kantor, tetapi jalanmu dihambat oleh aktivis iklim yang sedang melakukan aksi-aksi. Apakah kamu akan secara tiba-tiba tersadar, oh iya ya, mulai besok aku harus lebih peduli sama lingkungan? Enggak, Dewan Jurnal teman, ini enggak akan terjadi. Mereka akan mengklakson aktivis tersebut agar meminggir, dan yang terjadi apa? Pertengkaran, kekacauan di masyarakat. Enggak sampai di situ aja, sesampai di kantor pun ia masih harus dimarahi oleh atasan atau bosnya. Apakah bosnya akan menjustifikasi keterlambatannya? Enggak juga. Mereka enggak akan bilang, oh iya enggak apa karena dihambat oleh aktivis ya. Enggak, justru kapitalis atau perusahaan besar ini adalah rival dari aktivis iklim sendiri, bukan? Sehingga apa yang terjadi, dia dimarahi karena ketidakprofesionalitas karyawannya, dia dipotong gajinya, dan apa yang terjadi, orang-orang yang
dipotong gajinya ataupun dimarahi oleh bosnya, ini akan dendam dan gak mau lagi mendengar apapun yang dikatakan oleh aktivis iklim itu sendiri. Isu kedua, mengapa aksi radikal ini bukan solusi yang paling efektif dan ideal. Ketika aktivis mencoba mencari atensi masyarakat dengan aksi radikal dengan tujuan agar permasalahan tersebut dibawa ke diskusi publik, ini tetap gak akan efektif. Satu, masyarakat maupun pemerintah membuka diskusi publik ini cuma karena urgensi supaya si aktivis iklim ini gak ngelakuin hal-hal radikal ataupun aksi-aksi di luar nalar lainnya. Pada akhirnya apa? Mereka nggak fokus kepada tujuan-tujuan mereka, tapi mereka fokus kepada apa? Kepada aksi radikal yang mereka buat, jalanan yang mereka hambat, pipa-pipa yang mereka ledakkan, rumah-rumah atau fasilitas umum yang mereka intervensi dan lain-lain. Justru itu berfokus kepada cara memperbaiki itu, bukan lagi diskusi publik ini membawa isu iklim yang mereka bawakan. Lalu bagaimana yang efektif? Kami yakin bahwa pertama kali yang harus dilakukan oleh aktivis iklim adalah membangun dulu citra yang baik untuk masyarakat, sehingga perlahan-lahan tapi pasti masyarakat akan mulai sadar dan masyarakat akan mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh aktivis iklim itu sendiri. Kita tahu bahwa manusia itu memiliki urgensi untuk peduli akan lingkungan ataupun iklimnya, bukan karena satu, manusia itu takut mati, manusia itu meminum obat ketika ia sakit, manusia itu rela menghabiskan uang ke rumah sakit karena apa? Karena ia takut mati. Manusia itu investasi berkepanjangan untuk kehidupannya ke depannya, untuk kehidupan tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena manusia itu punya ekspektasi untuk hidup panjang. Oleh karena itu, ketika mereka sudah tahu bahwa iklim ini sangat buruk, lingkungan ini sangat buruk, polusi udara ini sangat buruk, mereka akan cenderung mendengarkan apa yang dikatakan oleh aktivis iklim itu sendiri. Terlebih lagi ketika aktivis iklim itu memberikan data yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, bukan? Kita sepakat bahwa aktivis iklim adalah orang-orang profesional yang lengkap dengan data-data penelitian, bukan? Sehingga memblokir jalan, meledakkan pipa justru menunjukkan ketidakprofesionalitas mereka. Mereka kontra dengan ideologi mereka sendiri. Misalnya mereka mengatakan kebakaran hutan harus dihentikan, tapi apa? Mereka menggaung-gaungkan ini, tapi mereka sendiri meledakkan pipa untuk mendapatkan atensi masyarakat agar masyarakat mendengarkan mereka. Kami rasa status quo masyarakat perlahan-lahan mulai progresif ketika aktivis iklim ini melobi dengan cara yang lebih benar, dengan cara yang lebih baik, dengan memberikan data-data kepada masyarakat luas, misalnya kepada contohnya sosiala yang mereka memberikan tempat sampah di mana ketika wanita-wanita membuang tempat skincare mereka akan mendapatkan poin, di mana ini merupakan contoh aktivis iklim yang baik. Masyarakat akan punya tendensi untuk peduli akan lingkungan, bangga menjadi proposi.